Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismaulia dengan NPM 221506145. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah User Experience Design Approach. Nah, untuk jurnal yang aku analisis sekarang ini, judulnya yaitu penerapan metode UCD, User Centered Design pada e-commerce Putri Intan Shop berbasis web. Ini jurnalnya. Nah, di sini aku udah mencantumkan sumber bacaan di papernya ini. Nah, untuk judul tadi udah aku sebutin. Nah, jurnal penerbitnya yaitu Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, yang mana penulisnya yaitu Intan Sandrayatana Saputri, Ardia Fadri, dan Ibnu Surya. Adapun kota di mana jurnal itu dibuat yaitu di Padang, tanggal publikasinya yaitu 9 September 2017, halamannya 269 sampai 278, volume dan nomornya yaitu 3 dan 2. Lanjut, dijelasin tentang Human Centered Design. Nah, jadi Human Centered Design ini adalah pendekatan yang berfokus kepada semua pengguna, baik potensial ataupun tidak akan menjadi objek uji coba dalam proses pengumpulan data dan proses evaluasi dari desain yang sedang dirancang. Nah, kalau untuk tahapan dari hasil ini sudah dijelasin di V-Class, yaitu Inspiration, Ideation, dan Implementation. Oke, lanjut di materi bagian design thinking. Nah, jadi design thinking adalah metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah solusi. Dalam metode ini, terdapat 5 tahap atau proses yang memungkinkan untuk melakukan design thinking. Nah, tahap yang pertama yaitu empathize. Nah, di sini empathize ini adalah metode pendekatan yang menekankan pada aspek yang ada di dalam user-centered design, di mana dia itu berfokus pada proses berpikir, berada pada nilai-nilai manusia sebagai pengguna dan kemanusiaan itu sendiri. Lanjut untuk tahap define. Nah, tahap define ini dilakukan setelah tahap empathize. Nah, di mana di sini user mulai mendefinisikan dari problem statement yang diambil dari informasi melalui pengamatan dengan menggunakan empathize pada tahap yang pertama tadi. Lanjut tahap yang ketiga yaitu ideat. Nah, ideat ini adalah tahap pengembangan ide atau yang biasa disebut dengan brainstorming. Tahap yang keempat yaitu prototype. Nah, prototype ini adalah bentuk awal atau contoh dari standar ukuran dari sebuah metode. Nah, di sini kita bakal merancang sebuah prototype untuk solusi dari permasalahan-permasalahan yang udah dirancang tadi. Lanjut untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap testing. Nah, tahap testing ini nggak bisa dipisahin sama tahap prototype sebelumnya. Nah, prototype yang udah dibuat itu selanjutnya bakalan diuji coba dengan cara mendemonstrasikannya kepada pengguna. Lanjut untuk Agile Development. Nah, jadi Agile Software Development itu bisa diartikan sebagai sekelompok metodologi pengembangan software yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Adapun siklus dari Agile Development antara lain yaitu yang pertama yaitu Meet and Planning. Nah, ini adalah sesi awal dari siklus Agile Software Development di mana tempat bertemunya kedua belah pihak itu di sini dari sebuah cerita. Lanjut tahap yang kedua yaitu desain, merupakan sesi berikut yang akan menghasilkan sebuah hasil jelas yang menjadikan sebuah vision dari impian dari dev team yang sesuai dari kebutuhan PO dan usernya. Adapun tahap yang ketiga yaitu kode and test. Lanjut untuk tahap rilis. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau udah sukses mencapai hasil yang diinginkan, nah, suksesan tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Contohnya seperti pendeployan software. Lanjut untuk tahap yang terakhir yaitu feedback. Adapun untuk desain sprint, nah desain sprint ini merupakan metodologi desain yang dikembangkan oleh Google untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pengguna melalui perancangan, pembuatan prototipe, dan pengujian ide dengan cepat. Adapun tahapannya yaitu yang pertama yaitu understand, yang mana dilakukan pemahaman tentang permasalahan utama yang ingin diselesaikan. Tahap yang kedua yaitu diverse. Tahap ini berfokus untuk eksplorasi berbagai ide solusi berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu decide atau memutuskan. Di sini dilakukan pemilihan solusi terbaik dari berbagai ide yang telah dikumpulkan. Lanjut dibuat prototype. Ini tujuannya untuk menciptakan versi sederhana dari solusi yang dipilih agar bisa diuji oleh pengguna. Dan tahap yang terakhir yaitu validate. Nah, validasi ini merupakan pengujian terhadap prototipe yang sudah dibuat dengan melibatkan pengguna sebenarnya. Nah, di sini aku juga jelasin tentang metode dan hasil analisisnya.
Di sini metode yang dilakukan di jurnal analisis ini yaitu pembelajaran literatur, pengumpulan data pengujian, dan juga perancangan. Nah, adapun untuk perancangannya di sini aku jelasin ada arsitektur sistemnya, yang mana gambarnya bisa dilihat. Terus ada use case diagram. Di sini ada admin, member, sama non-member. Terus juga di sini ada kelas diagram. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Lanjut di bawah ada EERD dari sistem website yang berintan. ERD ini singkatan dari Enhanced Entity Relational Diagram. Lanjut, di sini kita akan menjelaskan proses desain. Nah, untuk tahap yang pertama di sini harus memahami konteks dari pengguna. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan metode identify stakeholder. Nah, contohnya seperti pemilik Putri Intan Shop sebagai admin pada sistem yang menjadi pembuat kebijakan dan pengawas pengerjaan proyek dari pembuatan sistem sampai pengoperasian selesai. Application Design and Programmer sebagai yang menganalisis kebutuhan sistem, perancang sistem, dan membangun sistem. Yang ketiga yaitu pengguna aplikasi, yaitu pelanggan wanita Putri Intan Shop dengan dua jenis pengguna. Lanjut untuk kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama memberikan detail produk yang lengkap dengan hasil gambar yang nyata, juga menampilkan gambar dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dua, pada bagian desain katalog, lebih mengutamakan desain berbentuk grid. Lanjut, halaman homepage-nya sederhana, dengan mengedepankan gambar dari produk yang direkomendasikan oleh member dan tidak penuh oleh gambar-gambar yang tidak penting seperti e-commerce yang lain. Lalu tampilan struktur navigasi itu campuran atau composite, konsisten dan tidak menyulitkan pengguna. Lanjut, adanya fasilitas quick buy bagi non-member. Dan yang terakhir yaitu pembuatan menu testimonial bagi member untuk meningkatkan kepercayaan. Lanjut, untuk menghasilkan solusi perancangan, dilakukan pembangunan antarmuka sistem tahap 1. Nah, pada tahap ini, berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan, telah ditemukan hasil pembangunan antarmuka sistem tahap 1. Adapun fitur produk laris juga membantu pengguna dalam melihat produk-produk yang ada di website Putri Intan Shop. Di sini lanjut di tahap pembangunan antarmuka sistem tahap kedua. Di sini juga diperoleh solusi baru yang sesuai dengan kebutuhan responden, diantaranya menambahkan fasilitas, itu bisa memperbesar setiap gambar dari masing-masing produk untuk mendapatkan detail produk dengan jelas, menambahkan fasilitas riwayat transaksi untuk pengguna. Selanjutnya, untuk pembangunan antarmuka sistem tahap 3, dilakukan instalasi website Intan Puri, Intan Shop. Nah, tahap yang pertama yaitu dibuatnya halaman utama, halaman detail produk, verifikasi pemesanan, checkout pemesanan, katalog produk, evaluasi desain kebutuhan. Bisa dilihat tahap pertama yaitu melakukan penyebaran kuesioner kepada 33 responden untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Tahap selanjutnya yaitu pembangunan antarmuka sistem tahap 1 yang sudah dijelaskan tadi. Setelah dilakukan pengujian pada sistem yang telah dibangun, diperoleh 3 solusi baru yaitu kebutuhan pengguna. Setelah pembangunan sistem tahap kedua, dilakukan pengulangan pengujian usability testing tahap 2 dan diperoleh 2 solusi baru kebutuhan pengguna. Untuk iterasi 2, diperoleh rata-rata usability sebesar 77,3%. Lanjut, pada tahap ini juga dilakukan evaluasi perhitungan berdasarkan bobot dari masing-masing alternatif jawaban yang disediakan pada masing-masing pernyataan sehingga diperoleh 86,8% sebagai nilai dari evaluasi usability testing. Evaluasi terakhir yang dilakukan adalah pengujian 5 second testing yang digunakan untuk mengetahui kesan pertama pengguna dalam menggunakan sistem dalam kurun waktu 5 detik. Nah, hasil dari evaluasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan black box testing, yang mana kesimpulan dari fungsi skenario uji ini hampir semuanya berhasil 100%. Lanjut, untuk hasil dari 5 second testing ini, objek yang diteliti yaitu 33 anonimus. Nah, dari pertanyaan pertama, sebanyak 25 dari 33 anonimus atau 75% bisa menjawab pertanyaan dengan berbagai macam jawaban. Nah, tapi masih dalam lingkup produk kecantikan dan wanita. Pada pertanyaan kedua, 28 dari 33 anonimus atau 84% memberikan berbagai jawaban yang sesuai dengan yang ada di tampilan halaman sistem. Lanjut, pada pertanyaan terakhir, 27 dari 33 anonimus atau 81% menjawab logo Putri Intan Shop dan produk kecantikan yang ada di halaman utama sistem. Nah, untuk usability testing, di sini bisa dilihat pengujiannya dengan menggunakan
rumus presentase interval yang mana ada di tabel kedua. Di sini juga dijelasin presentase interval dari 0% sampai 100% itu keterangannya apa. Ya, juga di sini bisa dilihat hasil dari pernyataan dari P1 sampai P15 itu poinnya berapa persennya gitu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata, diperoleh hasil presentasi interval sebesar 84,5%, menunjukkan akurasi yang mudah dipelajari, 88,9% akurasi efisiensi, 87,8% akurasi mudah diingat, 86,7% akurasi kesalahan, dan 86% akurasi dari kepuasan, satisfaction. Nah, sini bisa dilihat untuk kesimpulan dan sarannya. Di sini aku jelasin saran untuk kedepannya, yaitu diharapkan adanya pembangunan e-commerce yang berbasis mobile atau berbentuk sebuah aplikasi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.